Halo, selamat malam. Kali ini aku akan mempresentasikan tentang norma dan keadilan dalam masyarakat. Pertama, ada pengertian norma. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan ukuran-ukuran yang menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Jadi, norma merupakan ukuran-ukuran atau aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga pendapat-pendapatnya, kepentingan-kepentingannya dapat terpelihara dan terjamin. Norma berisi perintah dan larangan. Perintah yaitu keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan keharusan tidak berbuat sesuatu karena dipandang akibatnya tidak baik. Kita lanjut ke macam-macam norma. Sebelum kita akan mengetahui macam-macam norma, kita akan mengetahui dulu norma ada yang kekuatan mengikatnya lemah, namun ada juga yang kuat mengikatnya. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu sebagai berikut. Ada cara atau usage, ada kebiasaan atau folksway, ada tata kelakuan atau mores, dan yang lebih tinggi yaitu ada adat istiadat atau customs. Macam-macam norma, ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Pengertian dari setiap norma. Norma agama, peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah dan larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesopanan, norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga anggota masyarakat saling menghormati. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat di dunia, tetapi bersifat khusus dan setempat atau regional, dan hanya berlaku bagi golongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat, mungkin bagi masyarakat lain tidak. Jadi norma kesopanan tujuannya adalah untuk mengatur pergaulan sehingga anggota masyarakat saling menghormati. Tetapi norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh umat manusia, seluruh umat di dunia, tetapi bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Misalnya, segolongan masyarakat ini menganggap suatu hal itu merupakan hal yang sangat sopan, hal yang harus dilakukan. Sedangkan golongan masyarakat yang lain menganggap itu tidak sopan atau biasa-biasa saja atau tidak apa-apa untuk melakukan hal itu. Norma kesusilaan, norma yang berasal dari hati sanubari manusia. Norma ini bersifat umum dan universal atau dapat diterima oleh seluruh manusia. Kalau tadi norma kesopanan merupakan hal yang atau norma yang tidak berlaku bagi seluruh umat di dunia, tetapi norma kesusilaan ini bersifat umum dan universal atau dapat diterima oleh seluruh manusia. Norma ini berasal dari hati sanubari manusia. Norma hukum, peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara, mengikat semua orang dan bersifat memaksa. Norma hukum sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, doktrin, dan agama. Kita lanjut ke sanksi pelanggaran norma. Norma agama, sanksinya adalah dosa. Semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Norma kesopanan, ada sanksinya berupa sanksi sosial, berupa celaan dan lain-lain. Kita akan mendapatkan celaan seperti, kok anaknya itu seperti itu ya, kok adiknya itu seperti itu ya, kok kamu sifatnya seperti itu ya. Itu merupakan kata-kata yang sangat tidak enak. Norma hukum, sanksinya adalah penjara, denda, hukuman mati, atau penjara seumur hidup. Adapun norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi seperti sanksi jika kita melanggar norma hukum. Norma agama seperti dilarang mencuri, dilarang membunuh. Jika kita melanggar itu, kita akan mendapatkan sanksi seperti sanksi dari norma hukum. Norma kesopanan ada seperti menghina orang melalui sosial media. Itu juga bisa mendapatkan sanksi seperti sanksi norma hukum. Norma kesusilaan seperti korupsi, karena itu merupakan hal yang tidak jujur dan sangat tidak baik, dan itu bisa mendapatkan sanksi yang sesuai dengan norma hukum. Arti pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat.
Yang pertama, ada pedoman dalam bertingkah laku. Norma membuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Dikendalikan oleh aturan yang berlaku, itu manfaatnya atau arti pentingnya adalah sistem pengendalian sosial, yaitu tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Arti pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat ada 4. Yang pertama, memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, sebagai alat rekayasa masyarakat dan mewujudkan keadilan. Ketiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Keempat, sebagai senjata dalam konflik sosial. Kita lanjut ke faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran norma. Ada 2, yaitu faktor pribadi dan faktor lingkungan. Faktor pribadi yaitu berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran untuk berlaku taat pada hukum atau aturan. Faktor lingkungan yaitu pengaruh lingkungan kehidupan, baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan, misalnya karena kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur akan aturan. Dan umur juga bisa merupakan suatu faktor lingkungan yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran norma. Ada contoh-contoh ketaatan pada norma. Ini adalah yang terakhir, yaitu norma agama. Contohnya seperti berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, sholat 5 waktu, patuh pada orang tua, tidak membunuh, menipu, dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang menipu, dan lain-lain. Norma kesopanan seperti berpakaian sopan dan tidak terbuka, mendahulukan orang tua, ibu hamil atau membawa bayi saat di bus atau kereta api dengan cara memberikan tempat duduk. Norma kesusilaan juga bisa seperti norma kesopanan karena bersumber dari hati nurani, yaitu mengajarkan hal-hal yang baik. Norma kesopanan bisa salim kepada orang tua saat ingin berangkat ke sekolah, ke rumah teman, dan lain-lain. Norma kesusilaan seperti jujur dalam mengerjakan tugas, ulangan, jujur dalam menjadi bendahara atau kolektor di gereja, mau menolong dan berbuat baik terhadap sesama. Norma hukum seperti menghormati dan menghargai hak asasi manusia, membayar pajak, dan menaati rambu lalu lintas. Itu adalah presentasiku tentang norma dan keadilan dalam masyarakat. Kesimpulannya adalah semua masyarakat harus melakukan, mematuhi norma yang berlaku agar hidup menjadi damai dan juga teratur. Mengikuti norma itu pasti akan berdampak baik, tidak mungkin akan berdampak jahat. Kita harus mementingkan orang lain juga daripada mementingkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain. Itu saja saran dan kesimpulan dari Friska dari Bogor Barat. Terima kasih.